Puluhan ibu rumah tangga mendesak Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia sebelum memasuki masa kampanye. Kenapa? Apa yang salah? Demonstrasi itu hak untuk menyatakan pikiran. Kalau kita memprovokasi orang untuk menyatakan pikiran, apa yang salah? Bikin kontra provokasi dengan menakut-nakuti orang yang mau demo kan? Kan jalan logikanya kan begitu. Jokowi mundur, 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 Jokowi mundur. Jokowi, kamu harus mundur, kamu tidak malu. Emak-emak minta Presiden Jokowi mundur langsung dari gedung DPR. Niko Silalahi, mahasiswa nggak malu, tanda tanya. Karena mahasiswa kemarin yang sempat saya bahas kan hanya minta tolak tunda pemilu. Dan secara konstitusi ya, Presiden itu bisa berhenti dan diberhentikan. Berhenti itu salah satunya klausulnya adalah mengundurkan diri. Jadi itu adalah konstitusi sesungguhnya. Tapi apakah klausul itu mau diaktifkan atau tidak? Ya bergantung pada dua hal. Presiden Jokowi sendiri, kedua dinamika sosial politik. Kalau dinamika sosial politiknya seperti tahun 1998, ya itu hal yang tidak terhindarkan lagi ya. Presiden Soeharto akhirnya mundur setelah berkuasa 32 tahun karena gelombang rakyat yang memintanya mundur sungguh dahsyat ya. Emak-emak minta Presiden Jokowi mundur langsung dari gedung DPR. Niko Silalahi, mahasiswa gak malu. Viral video emak-emak meminta agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera mengundurkan diri dari jabatannya. Video emak-emak meminta Jokowi mundur itu diketahui diambil langsung dari Gedung Nusantara 5 DPR RI, Senayan, Jakarta. Dalam video berdurasi 38 detik itu, terlihat sejumlah emak-emak membawa poster yang bertuliskan DPR sebagai Dewan Pengkhianat, Penipu, dan Perampok Rakyat. Emak-emak itu pun menyanyikan yel-yel agar Jokowi mundur sambil menunjukkan jempol yang mengarah ke bawah. Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur, ucap mereka. Menanggapi hal ini, aktivitas Niko Silalahi ikut angkat bicara dan menyinggung para mahasiswa. Niko Silalahi mempertanyakan sikap para mahasiswa yang dinilainya kalah dengan emak-emak yang berani dan militan dalam bersuara. Adik-adik mahasiswa, apa gak malu kalian dengan emak-emak yang lebih berani dan militan dalam bersuara? Kata Niko Silalahi. Dikutip seputar tangsel.com dari akun Twitter @nikosilalahi pada Senin 28 Maret 2022. Menurut Niko Silalahi, emak-emak yang ada di video tersebut lebih mengetahui dalam menyerang akan permasalahan dan memberikan solusi bagi Indonesia. Niko Silalahi juga menyinggung pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa tidak ada visi dan misi menteri, yang ada hanya visi dan misi presiden. Emak-emak ini lebih tahu dalam menyerang akar masalah dan memberi solusi bagi negeri ini. Sebab seperti kata Jokowi, tidak ada visi dan misi menteri, yang ada visi dan misi presiden, ucapnya. Istana disebut halalkan segala cara demi Jokowi 3 periode. Rocky Gerung, dia berada di atas konstitusi. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyebut istana cenderung menghalalkan segala cara demi terwujudnya Jokowi 3 periode. Rocky Gerung menyebut Jokowi seolah di atas konstitusi sehingga dianggap memicu istana menghalalkan segala cara demi 3 periode. Rocky Gerung menilai istana seolah mengabaikan etika politik dan kejujuran karena menyadari bahwa mobilisasi Jokowi 3 periode akan berantakan. Akhirnya kita lihat bagaimana istana itu mengabaikan etika politik. Kan mereka tahu dari awal bahwa mobilisasi itu akan berantakan karena kejujuran gak dihasilkan jika tidak diawali dengan niat jujur, kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip dari kabar besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Kamis 31 Maret 2022. Rocky menganggap publik hanya dapat mengira-ngira mengenai tujuan yang ingin dicapai kubu istana di balik isu Jokowi 3 periode. Mantan pengajar sekaligus alumni Universitas Indonesia atau UI itu menyarankan jika Jokowi ingin masa jabatan presiden diperpanjang hingga 3 periode, dia harus mengusulkan sendiri ke MPR untuk diproses.
Kita hanya bisa mengira-ngira apa yang dicapai dengan isu-isu semacam ini. Kalau memang Pak Jokowi itu ingin 3 periode, ya sudah usulkan aja ke MPR, diproses di situ, ujarnya. Meski demikian, Rocky Gerung juga kembali mengingatkan agar Jokowi tak boleh mengambil keuntungan pribadi atau kelompok di balik usulan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode. Filsuf asal Manado ini menilai wacana Jokowi 3 periode seolah menunjukkan ambisi pribadi dari mantan wali kota Solo. Kita boleh mengusulkan sesuatu, tapi kita tidak boleh mengambil untung dari apa yang kita usulkan. Mau bikin GBHN, tapi bukan untuk dia sekarang. Kalau sekarang ini terlihat itu ambisi pribadi, katanya. Dengan kata lain, dia menyebut bahwa Jokowi terkesan mengangkangi konstitusi sebagaimana yang dilakukan Raja Louis pada masa kepemimpinannya sebagai Raja Prancis. Artinya dia Jokowi berada di atas konstitusi, seperti slogan Raja Prancis, "Saya adalah negara dan saya bisa atur konstitusi negara," ujar dia. Rocky Gerung juga menegaskan bahwa rakyat tidak pernah menginginkan Jokowi mendahului atau mengangkangi kedaulatan negara yang berada di tangan rakyat. Akan tetapi dia juga menilai bahwa Jokowi bisa beralibi dengan hasil survei yang dirilis oleh sejumlah lembaga. Meski demikian, dia mengingatkan agar Jokowi mengutamakan konstitusi yang bersifat normatif dibandingkan dengan hasil survei yang hanya bersifat kuantitatif. Rakyat tidak menginginkan presiden itu mendahului kedaulatan yang ada di tangan rakyat. Tapi presiden bisa bilang, ya surveinya nggak bisa. Survei itu kuantitatif dan kuantitatif nggak boleh mengalahkan yang normatif, tuturnya. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Indonesia Bayu Satria Utomo menyatakan pihaknya akan membantu sebuah aksi besar-besaran apabila wacana penundaan pemilu 2024 terus bergulir. Tak hanya BEM UI, kata Bayu, BEM seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama. Jadi itu yang menurut saya akhirnya ini isu tunda pemilu adalah momentum untuk membuat satu dentuman besar di mahasiswa. Dan saya rasa ini adalah isu bersama yang dimana juga perlu kita perjuangkan bersama untuk kebaikan Indonesia, kata Bayu dalam webinar Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi secara daring pada Minggu. Bayu mengatakan isu penundaan pemilu merupakan isu bersama yang mengerahkan seluruh mahasiswa untuk bersatu, apalagi kata dia selama ini mahasiswa cenderung diam. Diketahui pergerakan mahasiswa besar-besaran terjadi di DPR mengesahkan rencana Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Omnibus Law Cipta Kerja. Yang menurut kami memang kalau wacana terus bergulir, bahkan bukan hanya dari BEM UI, dari BEM seluruh Indonesia akan muncul satu dentuman besar dari mahasiswa yang selama ini tidak bersuara, ujar dia. Menurut Bayu, wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden akan mengarah tindakan inkonstitusional. Dalam pandangannya, mahasiswa menolak kedua wacana tersebut karena hanya akan menguntungkan oligarki yang telah menguasai pemerintah saat ini. Di mana saat ini di dalam pemerintah sudah banyak oligarki yang menguasai pemerintah, jadi eksploitasi sumber daya alam menurut akan semakin parah dengan adanya perpanjangan presiden karena pemerintah kita saat ini dikuasai oligarki, tukas dia. Dia menambahkan dalam kajian BEM UI terkait isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, pihaknya menyoroti adanya potensi menuju kekuasaan absolut, mengutip adagium klasik, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolute. Bayu mengatakan, jika sebuah kekuasaan sudah absolut, maka dengan sendirinya akan mutlak korupsi. Jadi saat sebuah kekuasaan itu sudah absolut, maka dia korup absolut. Jadi ini mengarah pada hal-hal korup yang kemudian akan menimbulkan ketidakstabilan dalam situasi sosial dan politik, pungkas Bayu.